Pagi sahabat WK, ya seperti biasa kegiatan rutin sehari-hari yaitu perawatan, ya terkadang pemupukan atau pruning tipis-tipis ya. Nah, ini semalam baru saya turunkan media tanamnya ya untuk menampilkan akar ya bagian. Ya, jadi seperti yang kemarin saya sempat posting di Facebook, di mana saya menampilkan pohon ini dan menyertakan foto sebelumnya, proses sampai seperti ini. Jadi waktu itu untuk yang foto yang sebelumnya itu ya diambil kurang lebih waktu itu 3 tahun ya, 3 tahun. Jadi kemudian jadi seperti ini. Nah, ini sebenarnya baru masuk detail dikit-dikit, detail 10%-an lah ya, masih 10%. Ini saya masih bermain gesturnya yang sedikit lama ya. Nah, jadi seperti apa yang saya janjikan, di mana saya akan mengulas atau memberi tips cara membuat dari bahan sederhana stek untuk mendapatkan karakter seperti ini ya, terlihat lebih angker ya, walaupun ini masih baby, 6 tahunan. Jadi ini saya tanam dulu dari sebesar ini, masih muda seperti ini. Saya karena lebih suka yang proses seperti ini. Jadi nanti selain ini ada beberapa sebenarnya yang masih waktu itu program bersamaan. Nanti ada beberapa karakter yang hampir serupa, nanti bisa lihat dari contoh di sini. Nanti kita lihat ya seperti yang ini. Nah, ini juga prosesnya sama ya. Jadi nanti kita ulas atau saya kasih penjelasan tutorial bagaimana membuat ini. Jadi ini sebenarnya bukan kesannya expose root ya, tapi ini sebenarnya batang ya. Ya ada menampilkan dua teknik itu sih. Ini ya, ini bisa dibilang belum begitu ini ya. Nah, ini jadi seperti ini ya. Nanti saya akan kasih lihat bagaimana nanti tahapan prosesnya dari proses awal. Nah, di sini nanti kita cari bahan. Kebetulan ini baru ya, kalau saya dapat stek baru saya tancapin, nanti bisa di kebun depan ya. Ini sebenarnya bahan-bahan yang sudah siap di pot. Nanti kita ke sana, yuk. Ya, jadi di sini untuk proses seperti yang tadi saya jelaskan, ini sini harus memilih
bahan yang masih murni, artinya di sini tidak ada patahan ya, masih langsung terusan, maksudnya seperti ini. Patahan itu jangan cari atau pakai batang yang seperti ini. Jadi sudah lurus terus ada patahan. Nah, ini baru, karena nanti di sini ini sebenarnya sudah stuck, sudah berhenti ya. Untuk proses pembesaran kayunya dia sudah berhenti, walaupun memang bisa besar tapi nanti tidak maksimal untuk proses penempelan akar ini. Jadi kita nanti akarnya ditempel. Jadi sedangkan ini masih lumayan mudah, tapi mungkin memang harus bertahap. Akarnya ini belum terlalu banyak. Nah, di sini kan masih utuh ya, seperti ini ya. Nanti beberapa saya pilih lagi, nanti kita masuk lagi ke studio untuk proses pembuatan ini ya, untuk program akarnya ya. Kita sana lagi. Ya teman-teman, sekarang saya sudah ada di studio. Tadi pada tayangan di awal pembuka kita bisa lihat tadi bagaimana menunjukkan dua bonsai ini, tiga tadi, hasil akhir dari teknik atau program pembuatan batang dengan cara menempel akar. Jadi tadi secara berurut bisa melihat bagaimana proses saya membudidaya dengan menanam stek ranting muda seperti ini. Bahkan ini sebenarnya sebelumnya lebih kecil lagi, seperti yang tadi dilihat. Jadi saya selalu menyiapkan bahan-bahan material dari ranting atau limbah pruning ya. Jadi nanti ini menjadi bahan material untuk kita demo, dimana saya akan proses penempelan akar untuk membuat batang. Jadi konsepnya bukan expose root, tapi terlebih pada teknik pembuatan batang untuk menampilkan gestur dan efek atau alur batang. Jadi bagaimana prosesnya kita lihat sampai akhir ya, jangan di skip, karena proses belajar Anda akan menentukan hasil akhirnya nanti. Jadi kalau belajar setengah-setengah ya hasil Anda akan setengah-setengah ya. Kita lihat nanti ya, mari. Ya, ini saya perlihatkan secara detail seperti apa sih hasil akhir dari teknik pembuatan batang dengan cara menempel akar. Jadi seperti ini hasil akhirnya. Nah, ini kalau sudah sempurna, dia sudah benar-benar menyatu dengan batang ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi celah, rongga sama sekali. Jadi seringkali saya sering mengamati banyak pertanyaan di komen-komen atau di status-status teman-teman, di mana banyak sekali yang bertanya apakah sancang ini bisa diprogram atau dengan teknik tempel. Ya, banyak yang berpendapat cenderung tidak bisa ya. Dari pernyataan-pernyataan seperti itu
ya mungkin sudah 7 tahun yang lalu saya mencoba dengan cara stek dari ranting muda. Memang untuk proses ini tekniknya beda dengan teknik-teknik yang lain, di mana walaupun untuk membuat sekecil ini, ya ini kurang lebih nggak nyampe 15 cm. Jadi saya bertahap, di mana proses ini diawali dengan memprogram atau menumbuhkan akar seperti ini. Jadi akar ini disiapkan dulu, pertumbuhannya kira-kira sudah manjang, kemudian pilih. Jadi teknik ini sebaiknya jangan menggunakan bahan yang dari hasil cangkok ya. Kenapa? Karena satu, kalau cangkok cenderung akarnya itu kompak, dia tumbuh besarnya sama, kemudian juga dia terlalu kuat, terlalu subur ya. Nah, kenapa tidak memilih seperti itu? Satu alasannya dari ukuran dia akan cenderung sama, misalkan besar ini sama. Itu akan nanti sedikit monoton ya. Monoton ketika di expose, di tempel, biasanya itu nanti nutup semua. Jadi tidak ada alur. Tidak ada alur seperti ini. Jadi kalau ini mencari akar yang besar dan kecil, nah ini ketika biasanya akar itu di sepanjang dia tumbuh ada bagian yang mati gitu. Nah itu yang terkadang juga diharapkan gitu. Nah yang hidup itu dia akan membesar. Nah jadi yang mati itu akan dia menjadi rongga-rongga sendiri. Nah seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang akar kompak, yang besar semua, bisa saja ditempel, tapi nanti setelah sudah benar-benar sempurna nempel seperti yang tadi ini, ya nanti hilang. Justru belimbing-belimbingnya itu hilang. Nah, salah satu teknik awal, langkah awalnya seperti itu, yaitu memilih akar dulu, ya. Mana yang kiranya cukup panjang untuk bisa ditempel. Jadi selain bahan, kita siapkan juga tentu gunting atau pisau bisa. Juga ada plastik. Ini plastik biasanya untuk buah ya, plastik buah kalau saya tahu, untuk buah. Kemudian tali rafia. Ya, kemudian ini ya kalau bisa untuk kabel ya, saya kurang tahu namanya. Ini yang nanti untuk ngikat ya, nanti ditarik sininya. Ya, jadi selain bahan ini saya tunjukkan ada 2 bahan untuk sebab pilihan ya. Jadi satu di sini dia lebih banyak, kita akan lebih banyak cadangan akar ya. Ini saya rasa mungkin pakai ini. Ya, sebelum tadi pemilihan akar, sebelum penempelan, jadi kita juga memilih bahan yang karakternya seperti ini. Jadi satu batang ini, ranting ini jangan mengambil yang
biasanya stek itu bekas potongan gitu, potongan terus dia akan tumbuh. Karena kalau potongan itu dia akan berhenti stuck dan agak kurang sempurna, kurang bagus untuk menempelnya. Jadi juga yang pilih yang agak masih muda, tapi jangan hijau ya, karena itu akarnya masih kurang lentur. Jadi kalau udah kuning-kuning gini ini sudah bagus ya. Ya, setelah itu sebelum penempelan, jadi juga memilih bentuk atau proporsi ini, persediaan cabang ini menentukan juga. Jadi misalkan kita mau bikin ukuran sekitar 8 cm gitu. Kita ambil di sininya kurang lebih kaki badannya itu sepertiganya ya. Nah, sepertiganya itu sudah ada cabang. Nah, jadi supaya nanti dia pembesaran batang akar itu dia akan proporsional. Jadi seperti itu. Terus kemudian sebelum melakukan penempelan, yaitu teknik sayat pengguratan di bagian batang, dibikin beberapa ya, nggak apa-apa seininya, asal luka-luka saja. Nah, kalau sudah dilukain, apa tujuannya? Tujuannya di sini untuk memunculkan atau merangsang pertumbuhan akar baru. Nah, jadi nanti tekniknya yang akar ini saya akan lipat seperti ini ke atas, ya, seperti ini. Nah, di sini kalau bisa itu sampai ada patahan, jadi ada retak. Nah, bagian sini harus ada retak. Tujuannya supaya nanti dia akan tumbuh akar baru lagi yang menuju ke bawah, ke arah bawah. Nah, ini sampai bunyi kek nggak apa-apa. Nah, setelah posisi ini bagian akar-akar yang besar ya. Nah, selain itu untuk menggerakkan akar ini juga kita harus tentukan sudah kita mau arah kemana. Jadi geraknya dasarnya sudah ditentukan. Nah, contoh kita punya prospek ini, ranting ini arahnya ke sini atau ke sini. Nah, kita bisa lilitkan yang menuju ke arah cabang tersebut. Nah, jadi tadi guratan-guratan itu nanti akan tumbuh akar baru. Nah, seperti ini. Ya, jadi setelah ini posisi sudah ke atas, jangan disilang tapi kembali ke alur ke yang awal lilitan pertama. Kemudian setelah itu terpasang tadi dikasih mos busuk ya kalau bisa ya. Jadi untuk merangsang akar, pertumbuhan akar. Tapi jangan terlalu banyak, nanti yang tumbuh malah akar-akarnya tidak mau cepat besar. Jadi cukup dengan plastik ini dia sudah bisa minum, ada kelembapan air. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk ininya di sini, bagian sini jangan ditutup karena nanti dia akan ke tanam ya. Ya, setelah itu kita pakai ini untuk memegang supaya dia agak, ketika ada pembesaran dia akan tertahan ya. Nah, jadi fungsi tadi guratan itu dia akan menumbuhkan akar yang nanti dia akan membesar, juga akar-akar baru yang di permukaan luar yang tadi pelapisan ini juga dia akan membesar, kemudian secara otomatis batang akan terjepit ya, sama-sama dia akan nempel.
akan ditempel itu. Setelah ini bisa juga nanti diperkuat lagi pakai, kalau nggak ada ini juga nggak apa-apa, langsung tali rafia. Tapi ini sebagian sini sebenarnya dia harus lebih padat ya, lebih kencang karena sini lebih kecil. Jadi bagian sini jangan diikat terlalu kencang karena nanti sini bisa kecil, sini membesar, itu nggak proporsional seperti itu. Jadi yang utamakan justru bagian atas, karena nanti atas ini akan rapat, nanti akan bisa ngepen ketika ini besar, patah ini besar dia akan kejepit. Nah, setelah itu bisa lakukan dengan pengikatan juga, dibantu ikat tali rafia. Nah, utamakan yang bagian sini seperti ini, utamakan yang ujung sini ya lebih kencang ya, seperti ini. Ya jangan terlalu kencang tuh, jangan dipaksa karena nanti akarnya dia patah ya, bisa aja patah jepit, nanti dia nyerap airnya agak sulit. Nah, intinya harus dipahami bagian-bagian mana yang mesti dikencangkan, mana yang tidak. Jadi ya bagian bawah ini jangan dikencangin. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini sudah proses penanaman. Nah, untuk proses ini memang memerlukan proses pertumbuhan yang sangat kuat ya. Jadi sebisa mungkin ini harus di ground. Dulu saya itu yang tadi itu memang dari awal setelah seperti ini ditanam di pot dulu. Kalau sudah kuat baru di ground di tanah. Tapi kalau teman-teman sendiri waktunya kurang begitu intens, karena itu sangat mempengaruhi, itu akan malah nanti rusak. Jadi cari amannya di ground dengan teknik pot besar aja, di los lebih besar. Jadi benar-benar lebih membutuhkan pembesaran dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti lakukan berulang-ulang kali ya. Kalau sudah kita lihat di sininya banyak, si tumbuh sudah kelihatan besar-besar, nah itu bisa dilihat apakah sudah besar apa belum. Nah, nanti dicopot, kemudian dilepas lagi kalau sudah nempel. Nah, nanti ditempel itu pokoknya kita nggak tahu bisa patokan berapa lamanya, tapi bisa lihat dari sini. Kalau di sini sudah cukup banyak, membutuhkan akar banyak, intinya yang penting dia sudah mulai adaptasi atau menyerap air itu. Jadi setelah itu dilepas, dia akan diam akar. Kemudian dilepas plastiknya, semua ikatan. Kemudian ditanam lagi. Kenapa ditanam lagi? Itu nanti akan tumbuh akar baru, seperti awal lagi, dia otomatis dia turun. Nah, setelah turun, kita tata ulang lagi seperti tadinya, diikutin mungkin alurnya. Nah, karena itu nanti lebih mudah, lebih enak karena sudah dari atas ke bawah. Nah, setelah itu lakukan, dibersihkan akar-akar serabutnya. Nah, nanti baru dibungkus lagi seperti yang awal tadi. Tapi usahakan ya bagian atas kencang, yang hanya setengah dari pangkal cabang sampai ke bawah ya. Nah, kemudian nanti terus setelah udah pelepasan, baru nanti kita bisa pilih akar-akar mana yang akan menjadi kaki ya, cabang perakiran keliling. Kita bisa pilih aja. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencoba dari limbah ranting, bahan yang sederhana, membuat batang pohon lebih cepat besar dan berkarakter. Intinya berkarakter, karena bonsai itu tidak hanya persoalan besar saja atau
dengan proporsi yang bagus, tapi juga membutuhkan, walaupun tidak proporsional tapi berkarakter, itu akan memiliki nilai seni yang estetik yang lebih ya, karena unik gitu ya. Nah, selain unik juga tentu kalau kuasai komposisinya, dia akan sangat menarik. Nah, kemudian nanti secara perlahan kita sesuai kebutuhan. Kalau sudah seperti ini, kita bisa gerakan juga. Nah, misalkan dari seperti ini, kita mau cascade, kita tinggal gini tekuk. Nah, tekuk seperti ini, ya. Kemudian nanti diikat gitu, baru ditanam. Itu terserah kebutuhan atau ke selera kita mau konsepnya akan seperti apa. Jadi kalau sudah cabang seperti ini sudah enak, ini bisa kita mainkan. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman, tutorial dari WK Art. Jadi teman-teman bisa terus ikuti sampai akhir nonton, karena seperti yang tadi saya bilang, ketika Anda ingin mendapatkan hasil yang total maksimal, Anda belajar harus juga maksimal, dan tonton juga jangan setengah-setengah, karena tentunya WK akan mempunyai trik teknik yang sangat saya rasa original ya, pengembangan teknik yang saya kuasai berdasarkan eksperimen. Jadi apa yang saya terapkan adalah hasil yang saya lakukan, dan jadi saya baru berani mengatakan karena saya sudah mencobanya dan ada hasilnya, sampai sekarang masih bisa dinikmati. Ya, tadi pohon yang tadi 2 itu kurang lebih 6 tahun lebih ya, 7 tahun ya. Ada yang 7 tahun, yang tadi belum selesai juga ada 6 tahunan. Jadi itu memang sedikit lama karena dulu awalnya di ground di media tanah liar gitu. Jadi lamanya karena mengontrolnya lebih susah, jadi seringkali membuat dasaran dari nol terus. Ya, sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport WK Art dengan mensubscribe. Jika berkenan bisa share kepada teman-teman yang lain yang juga mungkin ingin menambah wawasan atau membuat bonsai-bonsainya menjadi lebih kualitas, khususnya bonsai-bonsai mini. Jadi bonsai-bonsai mini tidak hanya sekedar mini kecil, tapi untuk penampilan juga harus dijaga. Kita harus maksimal membuatnya, tidak kalah dengan bonsai-bonsai monster ya. Jadi karena semuanya butuh totalitas ya, cara dan kelakuan yang optimal, yang maksimal justru akan juga menentukan hasil yang maksimal juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di tayangan berikutnya. Semoga dukungan dari teman-teman akan selalu memberi semangat WK Art untuk memberikan tutorial, ide-ide kreatif yang tentunya semoga bermanfaat untuk kita semua. Stop!